untuk Deep Talk with Ruben. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang pekerja seks komersial atau dikenal sebagai PSK nih. Tapi kali ini tidak biasa ya, karena biasanya memang pekerja seks komersial itu atau PSK perempuan atau laki-laki. Nah, kalau ini kita kedatangan di Deep Talk with Ruben ini adalah dia female ya. Female itu udah paket lengkap ya, kayaknya ya. Karena semuanya ada, telur ada, sate ada, semua ada ya. Langsung, namanya siapa sih Neng? Bunga. Bunga. Oke. Kamu asli dari mana? Sumatera. Oh, dari Sumatera. Memang di Jakarta sudah lama atau baru setahun 2 tahun? Udah lama. Udah lama. Berarti sorry, ini dengan posisi badan kayak cewek ini nih, ya tinggi, bagus, punya payudara. Ini setelah kamu di Jakarta? Iya. Oke. Itu operasi? Enggak ada operasi. Enggak ada? Konsumsi hormon aja kok. Oh, konsumsi hormon aja. Jadi kamu memiliki badan kayak perempuan gini tuh dari kecil? Iya, bisa dibilang bisa dari kecil. Terus ke Jakarta langsung hormon, langsung jadi. Nah ini Bunga ya? Iya, Bunga. Emang dari waktu ke Jakarta namanya udah Bunga atau enggak? Enggak, beda. Pas datang ke Jakarta Bella. Bella, terus karena nama panggung Bunga. Oke. Kalau ngomongin nama panggung berarti kamu selain menjadi pekerja seks komersial, kamu manggung-manggung juga off-air? Enggak. Panggilan gitu kayak BO. Oh. Jadi aku buat namanya Bunga. Oke. Kalau nama sehari buat teman Bella. Oke. Gitu. Jadi buat tamu-tamunya aja bernama Bunga. Jadi kalau buat tamu-tamu namanya Bunga. Iya. Maaf Bunga, ini secara badan profesional perempuan gitu ya, payudara juga. Kalau untuk kelamin laki-lakinya, apa kamu sudah seutuhnya perempuan atau belum? Masih, belum. Masih? Oh jadi masih ada aja tuh klien yang mesen gitu ada? Banyak. Oh. Banyak, malah lebih suka yang ada Ada belalainya? Karena kalau untuk potong kalau main potong cewek kan ada. Oh. Kan gitu. Kalau Okay. lebih banyak tuh yang mencari tuh yang pasti ada. Karena mereka butuh sensasi gitu. Oke. Nah ini pengalaman kamu mendapat klien lah ya istilahnya ya. Dari kamu sendiri yang paling kamu ingat nih yang mana? Dari klien ya? Klien mas. Dari klien yang kamu layani, yang paling kamu ingat atau berkesan di kamu ada? Oh, yang berkesan. Kayak pacaran gitu. Jadinya pacaran gitu ada? Kalau untuk jadi pacaran sih enggak, cuman dekat ada tamu langganan banyak, cuman ya enggak mesti disebut satu-satu gitu. Oh jadi mereka kalau udah ya kamu ada juga yang repeat order gitu? Iya. Oke. Misalnya dia mau BO ke tempat aku atau dia ngundang aku ke hotel atau ke apartemennya gitu. Tapi di situ beda harga gitu. Oke, boleh nggak tahu kisaran misalnya? Kisarannya di bawah, misalnya paling kalau ke tempat aku ya 1K gitu. Oke. Kalau lebih 2 kali lipat gitu. Kalau misalnya aku ke tempatnya dia gitu. Oke. Oh jadi memang deal dulu sebelum berangkat? Iya, deal dulu. Ataupun kalau misalnya dia ngundang aku harus DP. Oh pakai DP dulu? Harus. Kenapa emangnya? Takut ditipu. Pernah? Pernah. Jadi kamu dikerjain? Iya, dikerjain. Misalnya dia ke hotel gitu kan, ternyata dia nggak ada. Atas nama juga nggak ada. Tapi nomor hotelnya ada gitu. Tapi pernah nggak sih, misalnya gini, kamu mendapat klien itu ternyata dia adalah artis? Artis ada, banyak juga sih. Tapi itu kalau untuk seniornya artis lah, apa namanya itu banyak. Jadi mereka lebih di hotel gitu? Ya untuk di hotel juga bisa, kadang bisa datang ke tempat kita. Lebih kebanyakan mereka nggak mau keluar modal. Kebanyakan dari mereka datang ke tempat kita. Jadi kamu rumahnya udah rapi dulu tuh ya? Iya dong, harus rapi, wangi, harus ini. Perhatian lah semuanya harus bersih gitu. Terlihat ya, biar lebih menarik mereka gitu. Kalau biasanya nih kan rate sama artis beda atau sama? Beda.
Malah artis tuh kadang mintanya memurah. Kalau bisa lebih fee, suka sama suka. Tapi kalau untuk kayak kami gini nggak ada suka sama suka, yang penting duit. Oke. Pernah gitu ada yang nawarin? Pernah, aku kan cakep gitu ibaratnya. Aku kan artis, maaf ya. Oke. Bukan mandang mau cakep, mau artis lu siapa gitu. Yang bayar duit. Jadi dalam 1 minggu kamu bisa mengeruk berapa itu pendapatan? 1 minggu nggak bisa, maksudnya nggak kayak Nggak tentu? nggak tentu, iya nggak tentu, nggak kayak dulu ya sebelum covid ya kita bisa targetin gitu. Kalau untuk sekarang aduh target aja susah, nggak kayak dulu. Malah kalau dulu tuh bisa kita kok target malah bisa lebih. Kalau sekarang target aja bisa tunggu sebulan 2 bulan lagi bisa dapat gitu. Kalau untuk target untuk sekarang. Nah, kamu merantau ke Jakarta berarti bilangnya ya? Merantau ke Jakarta. Keluarga tahu nggak kondisi kamu sekarang ini? Kalau keluarga sih sekarang ini, kalau saudara nggak ada yang tahu. Cuman kalau untuk apa namanya, kalau yang udah kayak perempuan tahu gitu. Tapi kalau udah ganti fisik ini belum ada yang tahu. Udah lama berarti memang nggak pulang? Pulang sih pulang, cuman pas 3 tahun yang lalu masih orang tua ada. Jadi orang tua meninggal, bapak ya 3 tahun yang lalu itu nggak pulang lagi. Udah nggak pulang lagi. Dan mereka nggak tahu kondisi sekarang yang kamu minum Nggak tahu. hormon. Nggak tahu ya. Tahunnya aku di sini make up aja gitu. Kamu bilangnya makeup. Ya make up, kayak make up model aja gitu. Tapi pernah nggak di saat kamu lagi melayani gitu di hotel ada digerebek gitu? Nggak pernah, mudah-mudahan jangan pernah ada. Iya ya. Ya belum pernah lah. Kamu memang langsung ke kamu atau menggunakan jasa dari Jenny Aku sendiri. Langsung? Harus sendiri, ya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan klien nih? Ya kan dari online, sosial media. Oh, Kayak ya Twitter. bisa Twitter, kayak di Twitter, di micet. Kalau di micet ya untuk sekarang sih ya untuk sampingan aja sebenarnya. Kalau Twitter, Instagram bisa juga. Itu sering dapetnya gitu. Lebih enak dapat tamunya di Twitter sama Instagram. Kalau di micet kan banyak Apa tuh? tawaran gitu, banyak udah nawar murah, taunya nggak jadi gitu. Kebanyakan di micet begitu. Kalau kita balik lagi nih, berapa sih harganya kalau misalnya kamu mengkonsumsi pil hormon ya berarti ya? Iya. Harganya atau? Harganya? Ya kalau untuk di Indonesia itu kayak pil KB aja murah 100.000. Kalau untuk di luar negeri tuh kayak misalnya kayak di Bangkok tuh kan mereka kan banyak konsumsi hormon tuh bermacam-macam harga. Paling murah tuh 300.000. Paling murah? Ada yang jutaan juga ada. Tapi lihat-lihat hormonnya. Apa efeknya setelah kamu minum pil hormon itu? Banyak. Marah-marah? Iya banyak efeknya. Kayak lemas, meriang gitu. Karena dia menghancurkan lemak, menghancurkan tulang. Terus menggantikan efek-efek cowok-cowoknya, menghilangkan gitu. Jadi udah menimbulnya cewek semua. Kayak ya efeknya kayak ini lemes gitu, susah bangun gitu. Oh, berarti kalau punya kamu masih bangun juga tuh? Masih, tapi memaksa. Oh. Memaksakan diri aja kok untuk bangun. Karena kan banyak tamu, bisa bangun nggak gitu. Nanya dulu, bisa. Demi duit kan bilang aja bisa. Oh, karena mereka menuntut itu ya? Iya, kebanyakan. Tapi gini, seiring berjalan nih kan, pasti ada yang kepingin lebih terlihat lebih wanita, ya kan? Nah, kalau di luar negeri itu ya, MOP lovers, mereka itu ada bagian-bagiannya, dimana untuk yang wanita itu beda, ya. Untuk yang female itu beda, gitu. Ada kemungkinan nggak kamu misalnya dapat harga yang murah, kamu mau jadikan perempuan gitu? Gimana? Mau dioperasi? Nggak kepikiran. Nggak ada kepikiran. Emang nggak mau? Nggak mau. Udah gini aja masih banyak yang cari, ngapain harus lo potong gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini ya justru malah lebih menjadi daya tarik klien ya? Iya. Kamu pernah nggak melayani klien yang dari umur berapa aja? Banyak. Yang paling termuda deh? Termuda, 15.
Serius? Iya serius. Itu duit dari mana dia? Ya gini ya, pas aku lagi Karena mungkin postur tubuhnya tinggi mungkin ya. enggak kecil, kelihatan kecil masih kelihatan lah. Malah aku tanya lagi, kamu umur berapa? 15 kak. Kok bisa tahu gitu kan? Kok bisa tahu yang begini sama waria lagi? Pernah diajak teman gitu. Jadi abang-abangan dia umur 20-an lebih ngajak dia mencekokin dia dengan minuman, menarik dia ke mangkal gitu. Ke mangkalnya banci-banci gitu, ke taman kayak taman lawang gitu ya. Nah, dari situ dia tahu gitu. Kamu udah pernah? Udah kak sekali. Itulah ceritanya dia sama teman, sama kakak-kakakan. Oh, jadi kamu udah begitu? Udah. Tahunya seperti itu. Gara-gara dia cekoin minumnya diajakin ke taman gitu, cari banci di jalan. Terus akhirnya jadi ketagihan dianya. Iya. Dan tapi pada saat itu kamu layani juga? Awalnya ya takut-takut juga kan, takut-takut juga. Kamu jangan macam-macam. Enggak kak, aku udah pernah kok katanya gitu. Bener ya, gitu aja. Ya kak, tapi pinter juga kok dia gayanya. Oh ya? Pinter, tahu dia. Yang mana sela-sela aku tahu dia. 15 tahun? 15, tamat sekolah itu. Oke. Kalau yang paling tertua? Oh yang udah nggak ada gigi gitu. Iya. Ada. Ada? Ada. Terus kamu ngelayanin Oh dia datang ke rumah itu. Ya namanya duit harus harus diladenin dengan baik. Namanya dia bayar juga nggak nawar, ya udah. Penting duit gitu aja. Oke. Jadi kalau kamu udah nggak ada mandang fisik gitu. Mandang fisik. Udah nggak ngelihat hati deh. Yang penting intinya duit. lu bayar gue sesuai tarif. Iya, uang sama. Nah, tapi kalau menurut kamu pribadi nih, kenapa sih orang menggunakan atau memakai jasa simil? Oh itu fantasi mungkin sama dia. Terus ada juga kayak anak-anak muda ini ya kebanyakan nonton video. Karena video simil. Terus kalau misalnya dia doyanan video simil itu karena fantasi terus pingin mencoba gitu kan. Terus sama cewek, misalnya sama cewek itu udah biasa mungkin. Makanya dia larinya ke simil mencari yang lebih beda mungkin gitu. Kebanyakan aku tanya kok kamu doyan sama simil? Cari fantasi doang aja katanya gitu. Kamu punya cewek, bosan katanya. Gitu. Oke. Nah, ini membayar tarif yang kamu sebutkan tadi itu untuk berapa lama durasinya? Paling lama 2 jam. 2 jam. 2 jam. Itu kamu hitungin banget tuh? Iya, lebih dari 2 jam kita suruh pulang. Oh. Kecuali kalau dia mau nambahin lagi. Iya, nambahin lebih bisa lah lebih. Tambah sedikit. Jadi jamnya. Dalam 2 jam itu kamu maksimalin kamu layani dia 2 jam. Iya. Kadang kan ada juga yang lebih cepet nih ya. Sekali pegang aja udah keluar tuh. Jadi kita ngobrol aja dulu. Kalau udah mau main lagi ayo. Itu kan belum 2 jam. Itu aja. Ada tuh yang dipegang kan. Kakak mau keluar kak ada. Hah? Kaget dong kan gitu. Kaget. Masa sih kamu nggak apa-apa, kamu aman kan, kamu nggak penyakit enggak kak. Kebanyakan kamu masih kecil gitu aja. Oh. Enggak kak, aku udah nggak di sekolah itu kan kamu pernah iya berapa kali bisa sehari berapa kali 3 kali katanya. Oh udahlah sampai ke bawah umur kamu ini sampai tua pun kamu bisa begitu disentuh aja dari keluar. Oh. Saya pernah nggak ngelayanin klien yang nggak sesuai dengan perjanjian? Yang pada akhirnya jadinya aneh-aneh gitu. Ada. Pernah ada datang. Itu ya ke rumah. Iya. Sorry, kamu ngontrak rumah atau kos? Datang ke kos. Jadi memang awalnya udah pernah nih gitu kan, karena aku nggak tahu dia siapa gitu. Pas dia datang tuh membawa senjata gitu kan. Karena kiranya nakut-nakutin aku ya aku bodo amat gitu. Kiranya takut gitu. Jadi sayang titip ya katanya. Apa itu? Oh ya udah. Terus tiba-tiba karena udah tahu harga ya, karena dia mabuk, kebanyakan mabuk, terus dia nafsunya lebih kasar gitu. Jadi aku nggak suka kasar gitu kan. Jadi dia memaksa minta cium aku. Udah sayang aku ini. Terus tiba-tiba mungkin dia ini merasa lepas kontrol. Merasa udah kamu nggak layan aku yang keluarin sendiri gitu kan. Jadi udah selesai nih, aku udah keluar nih. Udah aku pulang, uangnya mana? Aku bilang, via aku kan. Nggak ada. Lah, kamu mau aku teriak di sini begituin ya kan. Jadi
dia mulai rasa gimana. Terus dia megangnya pistol gitu. Kiranya tak makin teriak-teriak aja, teriak-teriak makin menguncak-nguncak gitu biar keluar. Kamu mau apa? Aku bilang gitu. Kamu macam-macam sama aku. Kamu yang mau macam-macam. Mau aku teriak di sini, kamu bikin malu. Mana uangnya? Udah aku bayar setengah gitu aja, dia bayar. Kasihnya setengah langsung pergi dia. Ya udah, yang penting dibayar aja gitu. Itu yang aneh juga ya. Iya sebenarnya. aneh. Tapi pernah nggak kamu rebutan klien sama temen gitu? Kalau aku rebutan enggak. Sekarang kan tamunya. Dia punya duit, dia berhak memilih gitu aja. Ngapain kita berebut? Gitu. Cuman kalau dongkol iya, dongkol banget pasti. Dongkol karena tadinya udah deal sama kamu nggak tahu jadinya sama dia gitu? Karena udah sering sama aku. Udah keseringan sama aku, udah langganan sama aku, kalau larinya ke temanku gitu. Kok apa? Ya, ya udah mungkin aku ini dulu lah gitu. Mungkin dia merasa punya duit gitu, suka memilih, ya udah biarin. Ntar kalau misalnya dia nggak puas dengan temanku, pasti datang lagi ke aku gitu aja. Ada tuh yang gitu? Pasti, iya. Tapi kalau gini, ada nggak sih plan ke depannya kalau pekerjaan ini udah nggak worth it lagi nih gitu? Ada nggak bayangan kamu mau kerja apa? Ya kalau misalnya udah nggak ada lagi, paling balik lagi ke makeup, semua lagi, mencoba lagi dari nol. Oke, jadi kamu bener-bener dulu tuh pernah menjadi makeup? Iya pernah. Sampai cuman kalau kayak begini lebih cepat duitnya, lebih gampang gitu. Iya, nggak ada deal nggak nunggu gitu, nggak ada. Kalau dulu kan masih nanti ya gini kesel gitu lah gitu. Oke, tapi kamu pernah punya mantan? Sesudah aku gini? Iya, maksudnya baik sesudah atau sebelum gitu? Oh, ada. Cewek cowok? Cowok dong. Oke, di Medan? Nggak, di sini juga ada. Di Jakarta? Nah, pacar kamu tahu nggak? Mantan kamu tuh waktu kamu pacaran sama dia, kamu sudah... Kalau aku pure pacaran itu sesudah aku begini. Oh. Tahu lah pastinya. Udah benar-benar wanita begini. Tapi boleh sama dia kamu melayani orang lain gitu? Karena kan dapat dia aku begitu. Oh. Kalau dia mau larang-larang aku, nggak boleh ini, biayain aku, cukupin aku. Kamu cuma ngasih makan aku, ngapain kamu larang-larang kan gitu. Tapi kalau nih dalam kondisi yang lagi sepi gitu, ada nggak sih keinginan kamu pengen punya pacar gitu? Untuk sekarang? Pasti pingin lah, tapi ya jangan tergantung, maksudnya jangan nyusahin gitu. Terus dia harus kerja, harus tahu diri aja. Untuk sekarang, nggak mau yang mau kondo gitu, nggak suka sekarang. Udah nggak mau cari-cari yang begitu. Tapi ada beban hati aja lah. Yang pura-pura suka gitu? Banyak lah pura-pura suka, tuh hanya untuk lampiasan doang banyak. Ya kita pokoknya harus dia tahu. supaya nggak bayar gitu kan? Tahu aja. Punya duit nggak, itu aja aku bilang. Ada duit nggak? Ayo kalau ada duit. Oh nggak, ya ngapain? Cari aja bancil lain. Karena kan kayak gitu gini aja pakai biaya. Beli hormon perawatan aja pakai uang kan gitu. Mau enak-enakan nyentuh aku. Cari aja yang lain. Oke. Nah, ada nggak sih misalnya gini, kalangan artis gitu. Itu artis yang menggunakan jasa kamu, mereka yang sudah centang biru sosial medianya? Pasti ada centang biru, ada. Cuman nggak mungkin sebut ya, pasti ada. Ya, saya yakin pas lagi kamu diwawancara sini mungkin dia juga gelisah takut kamu mungkin sebutin dia kan? apa gitu, kan nggak enak juga. Iya. Oke, nah kenapa kamu nggak tertarik punya hubungan sama perempuan? Ya nggak tertarik aja dari kecil kok. Jadi dari kecil itu, dari orok aja udah keperempuanan banget aku gitu. Misalnya ya, kalau kakak beli baju misalnya baju kembang atau selayar gitu, atau orok yang kembang aja aku iri. Aku harus punya gitu. Kalau nggak punya aku nggak mau pakai baju. Gitu. Oh. Misal aku dikejar-kejar sampai keliling-keliling rumah itu, harus pakai baju itu. Kalau nggak mau pakai baju. Akhirnya dipakein? Pakein. Tungguin tidurin dulu, baru lepasin, pakai baju cowok. Gitu. Ini dalam kondisi sekarang ini, kamu sudah ada di posisi yang kamu inginkan atau masih kepingin lebih lagi? Saya ada lebih lagi. Ada yang kurang. Apa yang kamu mau rubah lagi? Ya dari muka sama dada. Pasti. Operasi?
Iya. Oh berarti kalau payudara masih ada keinginan mau untuk Keinginan. operasi? Iya, masih ada lah. Kalau ya kan ini aja masih kurang. Apalagi Pengen lebih gede lagi? nggak gede-gede amat juga sih. Yang penting kalau silikon itu kan tegak dia ya. Beda dengan hormon itu natural, kayak benar-benar cewek punya gitu. Lembab, kayak kenyal gitu. Kalau suntik silikon aku nggak mau, mending aku operasi. Bisa bongkar pasang. Kalau nggak suka tinggal buang, buka, udah. Udah ada pernah cari-cari tahu kalau operasi berapa gitu? Tahu dari dulu udah tahu. Dokter-dokternya gitu? Ya, tempatnya juga udah tahu. Cuman ya money and care. Tunggulah gitu. Kumpul-kumpul duit Iya. dulu. Pernah nggak ada keinginan kamu ingin pergi ke luar negeri gitu? Kalau Kan keluarga karena pasti kalau kayak gini-gini suka ada mama ayaman nih yang nolongin di luar negeri gitu. ada, cuman ada sih, cuman pengen, cuman belum ada yang ngajakin. Sponsor gitu ya? Belum ada. Kalau untuk mama-mama ujung-ujungnya nanti Potongan. jadi kita kayak tertekan. Mending kita cari pacar luar negeri aja. Jadi mereka yang tanggungin, maksudnya mereka yang jamin lebih enak gitu. Oke. Pernah nggak kamu ngechat buat nyari orang luar negeri gitu? Kalau ngechat itu nggak pernah. Paling mereka aja kalau dapat tuh misalnya di sosial media kayak di Twitter tuh banyak tuh basa-basinya gini. Laden. Money itu aja langsung. Visi no money langsung. Kalau misalnya dia langsung blok, udah. Kebanyakan orang luar itu maunya fun doang, nggak ada yang jarang yang mau ngasih duit. Berbicara tentang profesi ya, berarti kamu sampai sekarang ini sama sekali tidak dikoordinir oleh satu Jenny ya? Nggak ada. Enggak ya? Tapi ada nggak yang, lu sama gua aja ntar gue bantuin jualin gitu? Ada, tapi aku nggak mau. Berapa sih potongan mereka biasanya? 35% paling. Misalnya 1K gitu, paling mereka 1 juta. paling mereka minta 300 gitu. Mereka yang nganterin. Paling kalau nganterin sih nggak, kita yang suruh datang sendiri, pergi sendiri gitu. Tapi mereka yang kasih alamatnya gitu. Tapi aku nggak mau, mending aku sendiri gitu, masih bisa sendiri aja. Dari dulu aku nggak mau kehidupan, maksudnya bertanggung dengan orang, nggak mau. Itu sendiri lebih enak gitu kan, daripada ikut, maksudnya tergantung dengan orang. Enggak lah. Pernah ada dalam tarif yang mahal nggak? Kamu dibayar mahal sekali sama klien? Ada, cuman mintanya yang aneh-aneh, aku nggak mau. Contohnya? Kayak BDSM gitu. Apa sih bedanya? Ya kayak permainan yang aneh gitu. Misalnya gini, BDSM itu kalau untuk kayak kami tuh banyak dibilang gimana ya, kayak aku bisa dijadikan binatang, tapi aku nggak pernah mau tuh. Atau dia yang jadi binatang gitu, diikat gitu, digantung gitu. Nggak mau, aku mau normal aja. Tapi bayarnya lebih fantastik kalau kita menurut mereka. Itu kebanyakan orang luar. Orang luar lah. Oke. Jadi mereka punya fantasinya sendiri Iya, gitu ya? karena udah kelainan jiwa mungkin atau gimana gitu. Nah, justru banyak juga akhirnya orang menggunakan kostum ya Iya. dalam berhubungan. Kamu juga menyediakan itu? Iya pasti. Apa kostum apa yang kamu Ya punya? paling kalau misalnya yang aneh-aneh aku nggak mau. Misalnya kayak lingerie ada gitu. Terus kayak misalnya stocking baju ada gitu. Apa yang Request biasanya gitu mereka, ya. Iya, yang mereka minta pakai baju apa? Ada yang bikini, ada yang lingerie gitu aja. Itu yang bisa aku ladenin. Kalau yang lain nggak bisa. Apa yang pernah mereka minta tapi kamu nggak bisa dan nggak ada? Itu yang begitu tadi. Aku mau di BDSM kamu bisa? Enggak. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Aku mau normal aja. Malah nggak nafsu aku gitu-gitu. Terus permainnya tuh lama, bisa 2 jam 3 jam. Tapi bayarnya oke gitu. Cuman nggak tahan aja dengan waktu capeknya ini. Kayak orang gila awalnya, bener-bener kayak orang gila. Nggak normal. Padahal lu udah begini udah gila ya. Itu makanya semua digila-gilain lagi kan gitu. Jadi gilanya double. Udah capek aja yang ada gitu kan. Oke. Memiliki ya mungkin sekarang ini kalau ini kan semua bisa kempes ya karena Iya, posisinya hormon. nggak permanen ya. Nggak permanen. Nah ini
ada nggak pernah kamu rasa menyesal kamu bekerja menjadi PSK? Nggak ada sih. Enggak. Memang udah keinginan aja sih. Dari pertamanya udah memang udah begini ya gini. Ya udah Nggak ada. seneng aja ya. tipe kriteria yang kamu melayani seseorang itu dan itu tipe kamu banget tuh kayak gimana? Tipenya emang Iya. kebangan. Dengan postur kamu kan tinggi nih kayak pemain basket. Iya kan? Tinggi. Nah kamu tuh lebih tipenya apa? Lebih tinggi kah dari kamu? Iya, aku lebih suka tuh cowok ya tinggi, kurus, brewok, kumis gitu aja. Oke. Tapi mau hitam mau putih yang penting tipe aja pasti suka. Nafsu aja liatnya gitu, apalagi brewok jambang gitu ya. Nafsu laki gitu. Jadi seneng gitu ngeliatnya. Iya senang. Nah ini melampiaskan hal yang kamu suka gitu itu kan pasti sulit ya. Iya. Karena ya hampir setiap hari ya melayani gitu ya. Saya nggak bisa bilang amin untuk profesi ini ya. Jadi akhirnya ada nggak sih kalau ke orang yang kamu suka akhirnya jadi kayak mati rasa gitu? Aku suka mati rasa. Iya jadi kayak udah biasa melayani seseorang tuh atau fantasinya lebih berbeda kalau sama yang kamu suka? Kalau demi duit sih enggak ada mati rasa. Yang penting duit dibayar udah layanin gitu. Tapi kalau untuk pacar, kalau untuk bermainan terus-terusan aku udah nggak bisa. Paling maunya sayang-sayangan, bucin-bucingan gitu. Oke. Kalau main nggak ada kepikiran kalau untuk pacaran gitu sama pacar. Nah ini pernah nggak sebelum kamu baik di hotel atau di kos ya, kamu diajak jalan dulu ke mall gitu? Nggak mau aku, nggak pernah. Nggak mau? Nggak mau. Ayo makan yuk, nggak mau. Jadi pokoknya ya selesai gue melayani lu selesai. Udah, Atau sebelumnya juga nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Buang waktu bagiku. Mending kau cari tamu lagi gitu. Itu aja. Kalau dia memang kadang kan kebanyakan milih, maksudnya hitung-hitungan juga kan. Aku kan udah bawa kamu makan, aku kan udah beli ini buat apa? Kalau hitung-hitungan begitu, kebanyakan seperti itu. Mending aku udah pulang cari tamu lagi. Gitu. Satu hari kamu pernah paling banyak berapa tamu? Kalau untuk sekarang nggak kayak dulu ya korbannya. Dulu berapa? Itu bisa malah kita target malah lebih targetan gitu. Kalau 5. untuk dulu bisa lebih dari 10 juga bisa lebih kita dapat gitu. Tapi kalau sekarang 2 aja udah syukur gitu. 2 aja disyukur. Udah syukur. Sebenarnya sudah jauh banget ya, sudah jauh berbeda dari yang dulu ya. Iya. Tapi kamu berusaha untuk ya bertahan dulu dengan caranya sendiri-sendiri. Apapun yang sekarang ini lagi ramai di aplikasi atau dimanapun, Iya, coba benar. ikut ke situ dulu Iya, gitu ya. benar. Tapi kamu langsung kasih tahu kamu simel gitu ya. Iya langsung kebuka. Kadang ada yang nanya, kamu simel ya? Lihat aja di ini, kan udah ada tulisannya di situ. Paling males jelasin kalau udah ditulis di situ ditanya lagi. Ah, lu berapa gitu. Kan bisa baca. Baca aja dulu sebelum ambil WA orang kan gitu. Sebelum chat orang. Melayani ini kan emang udah yang kamu lagi jalanin. Pernah nggak kamu melayani secara Pernah sekali doang. Cuman kalau diajak lagi nggak pernah mau. kenapa? Gimana ya? Rugi. Bukan rugi sih. Malah kadang ada yang Bayarnya lebih 2 kali ya? Iya, malah lebih banyak lagi bayar dari satu orang gitu. Cuman geli aja kok. Geli. Gini. Nengok teman gitu, misalnya bertetek juga gitu kan. Aduh, terlanjang berburu. Geli juga. Apalagi sama cewek gitu. Aduh. Malah lari aku. Kena lari, dia bohongin aku, tamu aku ini ya. Kayak dia bawa istri. Jadi dia bawa dia ke hotel nih kan. Kayak istrinya udah nunggu. Itu siapa? Teman aku ntar lagi pulang kok. Istri kamu aku lari ya. Siapa pacar kamu aku lari ya. Enggak. Kayak dia matikan lampu, kayaknya istrinya masuk. Kok masuk? Udah deh, pakai baju. Pulang aku. Yang penting uangnya di tangan, udah minta uang duluan. Perjanjian aku udah kan awal dia nggak mau. Kenapa harus dibohongin kan gitu. Lari aja pulang. Cari kamu yang lain sana. Geli kok. Geli nengok itu. Gak bisa, gak pernah mau. Kalau dengan 2 laki-laki gitu. Oh,
Aku mau. Malah mau. Malah mau. Tapi kalau seandainya laki-laki itu dengan 2 simel kamu nggak mau? Nggak mau. Nggak mau. Geli aja. Maksudnya aku udah begini tambah aduh malah nggak nafsu. Gitu geli ya? Malah nggak nafsu. Malah mati rasa yang ada. Kalau laki-laki telanjang pun awal dengan fisiknya pun maco, aduh, ayo saya, Iya. gitu kan, udah. Oke, jadi yang dia maksud ini adalah ya 2 laki-laki gitu. Tapi kalau seandainya laki-lakinya 1 dengan 2 simel, kamu yang masih belum bisa. Nggak bisa. Jangankan simel cewek aja aku lari. Walaupun cewek lari. Nggak bisa kok, geli gitu liatnya. Geli nih kalau cewek itu telanjang, aduh geli nih koknya. Geli aja. Oke. Bisa-bisa drop, mati rasa, terus lemes liatnya. Mending aku keluar deh. Pernah gitu juga. Dia aku keluar deh, kamu aja yang main. Jadi pernah ada teman ini awalnya sebentar aja deh sama kayak aku. Dek, aku buat tamu ya, katanya. Kamu tamu. Ya udah sewa kamar ya, gituin kan. Boleh kan. Udah. Terus tamunya lihat aku mau trisam gitu. Dek sebentar aja deh, aku nggak mau maksa. Ya udah, mending yang uang duluan, ambil Kak, bilang. Diambil uang duluan nih. Terus, Kak, kok jangan telanjang dulu. Kenapa deh? Udah jangan telanjang. Aku aja yang kerja. Aku telanjang nih, kau jangan telanjang. Atau kau aja jangan ngadepin aku. Aku udah, aku telanjang gini-gini. Udah nggak? Boleh kan? Iya. Boleh kan? Boleh dong. Jadi, ini aku udah telanjang bugil nih kan, udah gini kan. Udah saat itu, Kak udah ngacang Kak, gantian ya Kak, aku bilang. Bahasa kami lah, Kak gentesan gitu kan. Nang dek, cus aku ke toilet dulu, cus kan gitu kan. Ya udah, keluar aku. Ini sayang udah. Terus dia yang bekerja, aku cuma begini doang. Jadi nggak seutuhnya aku yang ngadain semua, nggak. Geli yang ada aku nanti ini nggak. Oke. Jadi pokoknya hanya bisa melayani kalau 2 laki-laki aja. Iya bisa. Ya. Lebih dari 2 pun bisa. Lebih dari 2 pernah? Nggak pernah sih belum, cuman 3 pernah, 3 laki-laki. 1 kamu. 1 aku. Bayarnya gimana? Ibaratnya 1 misalnya ada berapa ya segitu ya double gitu, kali 3 aja harganya. Dikali 3. Pokoknya otak kamu mau capek mau nggak penting duit tuh. Duit gitu. aja. Gue cantik loh gitu ya. Iya kan? Oke. Tapi pernah nggak ada di saat kamu lagi melayani gitu ya, dia memberikan pertanyaan yang bikin kamu malah jadi jengkel dan bete gitu? Nggak ada sih, malah kita ngobrolnya kayak ngobrol kerja, malah kadang banyak yang suka ngobrol daripada main. Misalnya pernah sih aku diajak ngobrol dulu lupa main, karena kan aku nih kan hobinya ngobrol kan. Jadi dan sayang mau langsung apa mau ngobrol dulu, ngerokok dulu kita gitu kan. Boleh, kamu nggak buru kan? Ya udah ngerokok sambil ngobrol lupa waktu. Terakhir dia ditelepon nih sama istri, tanpa pacarnya nggak tahu, sama keluarganya. Tengok udah 2 jam lebih. Sayang aku pulang. Terus mainnya udah next step aja. Terus uang nggak apa-apa nih kan? Nggak apa-apa. Udah nggak ada gitu. Karena ngobrol. Ya, oke, kamu seneng bikin dia nyaman gitu? Iya, aku lebih suka ngobrol dulu atau nggak. Kalau langsung ya terserah tamunya sih. Gitu. Kan kamu ngekos. Ya. Yang ibu kos tahu nggak tempatnya? Ya kita kan carinya yang maksudnya yang apa yang bebas, tahu lah pastinya. Oke. Jadi yang Kadang aku tuh keluar telanjang misalnya bukan telanjang semua ya, telanjang dada pakai semua. Udah ngerti. Udah paham Udah jadi. paham. Oke. Dan kamu ngekosnya di tempat umum gitu? Iya. Yang bukan hanya untuk cewek doang gitu? Iya, semua cowok, cewek semua masuk. Yang bisa nggak diribetin gitu ya? Iya, ya, misalnya kayak kami gini kan harusnya yang bebas, yang semua nggak pada Kayak kami larang. gini gimana sih maksudnya? Kayak aku. Oh gini. iya. Oke. Harus jelas ya, emang followers ya.
Bunga. Berarti ketika ke Jakarta dengan nama Bella, Iya. sekarang berganti Bunga, ya. Memang ingin menyamarkan nama atau nanti gue pengen ganti lagi namanya? Enggak, itu doang aja. Itu aja ya. Karena kan memang biasanya ada orang ganti nama supaya Enggak. Tadinya gini kan kok. Memang awalnya aku bawa Bella. Jadi pas aku dalam waktu pas mangkal ya, pernah mangkal, namanya sama. Kok kamu Bella juga? Ya udah aku ganti Bunga deh gitu. Udah gitu. ganti aja gitu. Jadi kebawa sendiri gitu langsung. Sampai sekarang kebawa Bunga. Terus Jadi kalau misalnya sama tamu tuh bunga-bunga tuh. Bella nama temen aja. Dan di posisi ini yang kita bilang sebenarnya ya mungkin untuk kalian yang menonton pasti banyak sekali komentar yang kalian tuliskan gitu ya. Tapi mungkin ada yang mewakili pikiran kalian juga. Kamu akhirnya jadi seperti ini ya memang karena kemauan kamu sendiri ya. Iya. Justru kamu pertama kali disetubuhi sama siapa? Setubuhin sama teman abangku. Sama teman abang? Iya. Satu kampung juga. Jadi teman abang lagi main ke rumah? Enggak gini kok. Jadi aku masih sekolah nih SMP kan. Jadi waktu hujan nih, memang dia udah awal-awalnya memang udah pengen ngajak aja nih kan. Namanya masih bocah-bocah, masih geliting-geliting nengok cowok-cowok. Ya maksudnya abang-abang. Lenje-lenje gitu. Gitu kan, abang apalagi dah cakep gitu badannya. Ya cowok gitu kan. Pas ngelewatin ke rumahnya, pas hujan-hujan dia gitu tariknya. Sini Dek, ngapain? Ilap badan kamu kan nggak apa-apa, aku mau pulang kata gitu. Dia tariknya ke belakang apa namanya kayak apa sih namanya kayak tempat gudang tadi di situ. Ya udah pacar perawannya di situ. Nggak dipaksa sih, mau aja juga karena dia cakep dipaksa dong. Karena dia cakep juga kan. Kadang ada yang dipaksa, ada yang nggak mau gitu. Ada yang dipaksa kamu nggak mau? Nggak mau, karena nggak suka. Tapi pertama kali kamu tuh sama dia tuh? Iya, pertama kali. Dia masih ada nggak sekarang? Ya di Medan kok. Iya di Medan masih ada? Nggak tahu juga sih, udah lama nggak ketemu. Aku umur berapa ya itu kecil masih SMP loh. Pecah perawan, gimana coba itu kok. Apa nggak berdarah meniak itu kan? Tapi pada saat itu kamu sama yang kamu suka gitu? Iya. Iya. Oke, ini untuk yang menonton saat ini gitu. Ada nggak sih ingin kamu sampaikan untuk bisa ya kondisi yang kamu seperti ini ya tidak bisa dipandang sebelah mata sebenarnya gitu karena ya kamu punya kebutuhan sendiri, punya cara sendiri. Ada nggak ingin kamu sampaikan? Ya pikir positif aja sekarang gitu aja udah. Yang penting nggak bisa ngomong lagi. Kalau kalau orang udah ngerti pasti tahu gitu. Nggak usah untuk diungkapkan pasti udah ngerti gitu. Kalau jiwa kami sayanya seperti ini gitu. Oke, jadi ibaratnya ya dengan kondisi yang seperti ini ya tidak ngerepotin orang, tidak nyusahin orang, ya setiap orang punya caranya masing-masing. Dan setiap cara kita ya berbeda-beda ya, karena kita tidak pernah memaksa siapapun untuk mau kehendak sendiri ya atau setuju dengan keinginan kita. Pernah takut nggak sama penyakit tertentu? Oh pasti kok, kan aku 3 bulan atau 4 bulan 6 bulan sekali itu harus cek gitu, harus wanti-wanti vitamin aja aku banyak gitu kan. Kalau untuk itu pasti takut pasti cek lah, karena pekerjaan juga begini kan harus tahu. Jangan mau enak-enaknya aja. Gitu. Kalau berarti kalau zaman waktu COVID main sama lu gimana itu? COVID? Ya semprot dulu kalau datang gitu. Semprot dulu datang, tunggu saya jangan masuk dulu. Dari atas ke bawah sampai semprot dulu. Semprot dulu? Iya gitu. Nggak ngasih hasil swab dulu gitu? Maksudnya? Dia swab dulu, kamu lihat dulu hasil swab gitu enggak? Enggak ya? Enggak. Yang penting safety itu sanitizer itu buat semprot ruangan itu harus ada. Oke. Baik, ini sekarang saya ada amplop ya. Ada 3 amplop, ada orange, ungu sama biru.
Flower mau pilih apa flower? Apa? Biru deh. Biru. Ya. Masa perempuan biru? Suka biru. Oh suka biru. Oke. Di sini ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Menetap di Jakarta atau balik ke Medan dan alasannya kenapa? Mau menetap di Jakarta atau balik ke Medan? Kalau balik ke Medan alasannya apa? Pengennya sih balik ke Medan sih, ke lingkungan maksudnya ya dari lahir ya. Karena kalau di Medan itu kan memang dari lahir juga keluarga juga banyak di sana gitu. Tapi kan mereka nggak tahu kamu. Ya harus tahu, harus tahu. Dan kamu kepingin segera mereka Balik, tahu, iya. supaya kamu nggak. Iya gitu, misalnya ya dikira aku yang aneh-aneh aja di sini gitu. Tapi emang lo aneh-aneh kan di sini kan? Maksudnya apa namanya? Ya gitu loh kok. Iya. Dikira dia aneh-aneh, lalu memang aneh-aneh kan? Ya. Pernah kepikiran untuk kembali hidup normal nggak? Enggak. 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 Pengen wanita iya. Terus maju terus. Tapi begini, nggak mau potong. Oke, kondisinya kamu maunya setengah perempuan harus perempuan gitu ya? Iya. Kalau ke kondangan temen pernah? Ke nikahan gitu? Pernah? Pernah? Pernah. Malah jadi apa namanya tuh Bridesmaid. ngasih apa namanya? Penerima tamu? Apa sih namanya itu? Pagaruyung itu. Pagarayu. Pagaruyung. Pagarayu. Pagarayu. Itu pernah. penerima tamu. Pakai kebaya gitu? Iya pakai kebaya. Tapi aku nggak disanggup-sanggup, mau ya sendiri aja gitu. Cantik gitu aja gitu. Justru malah kesempatan buat kamu lihat-lihat gitu ya? Nggak juga sih, memang ya namanya temen kan harus lah, itu aja. Oke. Baik, ini ya Deep Talk with Ruben. Buat saya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang orang lain kerjakan, ya itu sudah menjadi keputusannya. Dan kita tidak berhak untuk menghakimi kehidupan orang lain. Kita tidak berhak untuk mengatakan apa yang dia kerjakan itu salah atau apa yang dia kerjakan itu benar. Karena apa yang dia kerjakan ya itu sudah menjadi konsekuensinya dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi dalam hal ini kita bisa sama-sama menghargai profesi apapun yang ada di sekitar kita saat ini tanpa mencemooh atau menghina mereka. Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben.